General reading teman-teman ya, bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya di readingan kali ini ya. Oke, apa sih ya berita mengejutkan yang bakalan kamu denger dan setelah itu mungkin terjadi teman-teman ya, jelas terlihat setelahnya kita bakalan baca ya. Oke, sekarang ini buat teman-teman Gemini ya, buat teman-teman Gemini dimanapun kalian berada yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman, dan juga kalian boleh klik ya di description karena di sana ada link ya buat kalian menuju ke channel 1, 2 dan 3 supaya apa? Supaya ya kalian bisa kepoin gitu kan. Yang masih belum pada subscribe lah ya, karena berbeda ya, bukan hanya pembacaan teman-teman ya, tapi ada sound terapi ya, terapi melalui musik. Jadi sesuai dengan kebutuhannya kalian pastinya ya. Kepoin aja, di sana ada penjelasannya lengkap sekali, right? Oke, Gemini ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, ya kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Kalian butuh pemilih 1 dari 3, tapi dengarkan 3-3-nya ya. Right? Fokus. Berita mengejutkan yang akan kamu dengar. Semoga ini jadi afirmasi yang positif ya, untuk berita-berita yang positif teman-teman ya. Kita akan baca di versi yang positifnya. 1, 2 dan 3. Kalian silahkan pilih yang mana ya. Kalau udah, kita baca terlebih dahulu untuk kalian memilih cerita yang pertama ya teman-teman. Oke, kita lihat. Reality. Cerita hidup kamu. Kamu tuh kan kaku banget orangnya ya. Keras, terus orang yang sangat teratur sekali dalam hidup. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang dan tiba-tiba memporak-porandakan aturan-aturan gitu kan ya. Kamu sebel ya, terutama itu adalah aturannya kamu gitu. Tapi ya kalau misalkan di peraturan di perusahaan dan sebagainya, kamu adalah tipikal orang yang punya aturan yang misal kamu bawa gitu, walaupun mungkin hal tersebut akan memicu yang namanya ketidaknyamanan di sekitarnya kamu, banyak yang protes gitu ya teman-teman ya. Tapi kamu tetap kekeh karena kamu tahu bahwa ini baik gitu. Hanya saja mungkin penyampaian atau komunikasi ke mereka itu agak kurang ya teman-teman ya, agak kurang sehingga sehingga nyampainya ke mereka itu banyak yang salah paham gitu loh, banyak protes pada akhirnya ya. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kamu nih teman-teman ya, karena sakleknya luar biasa dan kamu tuh orang yang selalu bisa mengerjakan banyak hal sehingga kamu susah banget untuk bisa empati sama orang apabila orang itu nggak bisa ya mengerjakan sesuatu hal, karena kamu berpikir bahwa aku aja bisa gitu loh, kamu tuh juga pasti bisa gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini adalah cerita yang pertama ya. Kita lihat berita tentang apa sih ya yang bakal kamu denger ini. Nah akhirnya ya orang-orang yang protes di belakang kamu itu teman-teman ya itu bisa diem gitu. Karena apa? Sesuatu yang kamu perjuangkan ya, sesuatu yang ingin kamu buktikan kepada mereka ya, pada akhirnya tuh make sense gitu loh di pikirannya mereka, akhirnya bisa diterima ya. Orang-orang yang tadinya ngecengin kamu, ngelihat kamu cuma sebelah mata gitu, bahkan mungkin kok bisa sih, nggak mungkin lah itu bisa dan bla 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 gitu kan, pikirannya yang kayak gitu teman-teman ya. Itu pada akhirnya ya mengakui gitu loh, mengakui perjuangannya kamu, pembuktiannya kamu ya. Seperti itu. Kita lihat ya, kamu bakalan denger dalam waktu dekat gak sih? Dalam waktu dekat nih teman-teman ya, dalam waktu dekat. Nah, lalu berhubungan dengan siapa aja? Pekerjaan ya, lingkup pekerjaan, dunia pekerjaan, sahabat bisa ya, teman juga bisa, orang yang selalu kamu bantu tapi pada waktu kamu membutuhkan gak ada ya, tiba-tiba pedang hilang gitu teman-teman ya.
Seperti itulah ya. Jadi lingkungan kamu tapi lebih ke pekerjaan sih teman-teman ya. Seperti itu. Kita lihat saran buat ngadepin ini apa. Ya, kendalikan emosi ya, kendalikan emosi, jangan terbawa emosi yang sesaat yang pada akhirnya itu membuat kamu jadi menyesal ya, seperti itu. Sabar sih, lebih ke sabar karena memang kalau misalkan dilihat dari serangkaian cerita ini teman-teman ya, kamu tuh berada dalam satu kondisi yang benar-benar ada kejadian-kejadian dalam hidup yang selalu membuat kamu tuh harus sabar, seperti itu. Jadi ya jaga yuk pikiran kamu lebih adem, lebih tenang ya, lalu juga sabar, belajar melepaskan teman-teman, karena stressing tinggi terus habis gitu kebawa pikiran juga nggak akan membawa kita kemana-mana gitu kan, yang ada membawa ke keributan dan kehancuran, right ya. Seperti itu di cerita kamu yang pertama ya, cerita kamu yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat cerita yang kedua ya, cerita tentang kamu tuh seperti apa. Emotion. Hidup kamu gak gampang, cobaannya banyak, halangannya juga banyak ya. Ada aja gitu ya, satu habis ini selesai, besoknya lagi apa, habis ini selesai, besoknya ada lagi gitu. Jadi kayak masalah tuh silih berganti gak kelar-kelar gitu, sampai ngejalaninnya tuh emosi, sampai ngejalaninnya udah gak ngerti harus berkata apa-apa gitu ya, sampai berada di titik ya sudah deh gitu ya. Tadinya dari against, dari emosi, dari tinggi tensionnya ya, jadi ya udah deh gitu ya. Saking terus-terusan gitu loh teman-teman ya. Pihak-pihak yang ngebatasin juga banyak, pihak-pihak yang menghalangi juga banyak, ujian-ujiannya juga banyak banget gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk berita apa sih yang kamu bakalan denger. Berita-berita dari keluarga ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ambil sisi positifnya ya, sisi baiknya, berita-berita baik ya, bisa jadi keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang, kelahiran, terus habis gitu juga pernikahan ya, hal-hal yang baik lah ya dari keluarga teman-teman ya. Seperti itu. Reverse juga bisa ya, tapi kita ambil sisi baiknya aja ya. Berita yang didengar dalam waktu dekat nggak, atau masih lumayan ya, tapi sudah ada rencana-rencana yang didengar. Contoh misalkan mau ada pernikahan gitu kan ya, beritanya udah santer nih ya, rencana-rencananya tuh karena sudah direncanakan gitu, jadi ya akan jadi berita yang oke gitu loh ya, tapi pelaksanaannya sendiri itu masih kurang lebih sekitar 6 bulanan gitu, akhir tahun kayak gitu loh teman-teman ya, kurang lebih, right? Kita lihat siapa aja sih yang terlibat ya. Siapa saja yang terlihat, orang yang selama ini ada di sekitarannya kamu teman-teman ya, yang seolah-olah ya deket lah gitu kan ya, seolah-olah bisa jadi keluarga tapi nggak deket-deket amat gitu loh ya, jadi bukan seolah-olah deket gitu. Ya seolah-olah ya teman-teman ya, jadi keluarga tapi juga nggak deket-deket amat gitu ya. Saran buat ngadepin ini apa? Oke, fokus aja sama apa yang kamu fokuskan gitu ya teman-teman ya. Ikut bahagialah gitu, kalau misalkan orang lain apalagi keluarga kita bahagia ya, pastinya seperti itu. Lalu juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan biasa ya, contoh ya, kalau misalkan kalian belum married nih, terus tiba-tiba ada rencana married gitu kan ya, rencana married dari keluarga yang lain, terus biasa kan ya kalau kayak gitu yang dateng lagi jomblo gitu, padahal usianya udah pas ya, kita pasti akan selalu ditanya, pengalaman pribadi ya, kapan gitu, nunggu apa lagi gitu ya, ntar gitu deh gitu ya teman-teman ya. Jadi belajar bangkit yuk ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi jatuh, lagi bener-bener dengan berita ini kamu malah jadi semangat atau nggak semangat ya teman-teman ya, jangan kehilangan harapannya kamu, keberaniannya kamu ya.
Apalagi hal-hal yang menyangkut tentang keluarga itu bener-bener rawan banget. Rawan secara apa sih? Rawan secara perasaan, emosi dan perasaan itu sering kali ya benar-benar bisa bikin oleng banget kalau hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya. Teman-teman di sini pasti juga pada ngerasain ya. Kalau berita mengenai teman atau apa ya oleng sejenak lah. Tapi kalau berita mengenai family atau keluarga ya, itu benar-benar bikin pikiran itu benar-benar nggak fokus ya, apalagi kalau misalkan kalian sedang mengerjakan sesuatu hal ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kita menuju ke cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga buat kamu ada spiritual, cerita tentang hidup kamu. Apa sih ya spiritual ini? Hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan ya, entah kenapa kamu tuh melakukan yang terbaik seperti apapun pasti masih ada yang salah, pasti ada aja kritik gitu, pasti ada aja sesuatu hal yang harusnya tuh gini, harusnya tuh gitu ya. Berarti lingkungan kamu tuh bener-bener mengendalikan luar biasa gitu ya, pengaruhnya itu besar banget dalam kehidupan kamu, lingkungan kamu ya. Jadi sering disalah-salahin, sering nyala-nyalain ya, ntar gak kerasa teman-teman, udahan kan lama berada di lingkungan tersebut, kita nanti akan jadi pribadi yang sama seperti itu. Mirror ya. Nah semoga kalian gak ya. Berita tentang apa teman-teman? Berita tentang apa ini? Oke, wisdom. Berita tentang konflik-konflik atau selisih-selisih paham yang selama ini ada ya, terjadi dalam hidupnya kamu, teman-teman, tentang perbedaan pendapat gitu kan dan sebagainya. Ini bisa diatasi dengan sangat baik. Ada solusi. Bisa jadi ada perdamaian, tapi bisa jadi nggak ada perdamaian. Tapi yang jelas akan ada solusi di sana gitu loh ya, seperti itu. Kamu bakalan denger nggak sih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat nih teman-teman ya, kamu dengernya dalam waktu dekat dan singkat. Lalu berhubungan dengan siapa aja? Dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan sama kamu ya. Jadi no wonder kalau misalkan dilihat dari sini ya, wisdom ini tadi tentang perselisihan yang pada akhirnya ada solusi ya, pasti berhubungan dengan orang yang berselisih paham sama kamu, berseberangan sama kamu ya. Dan juga pihak-pihak eksternal lain yang ikut andil gitu. Kompor kan banyak ya, biasa kayak begitu teman-teman. Kalau misalkan kita bermasalah dengan seseorang ya, biasanya kalau ada banyak orang yang terlibat di sana, masalahnya bukan makin bener gitu kan, makin keruh, makin kisruh. Karena apa? Yang ngomong banyak mulutnya teman-teman ya, jadi itu yang bikin rusuh sebenarnya ya. Bukan kalau pas dapet ibaratnya lingkungan yang baik ya, pasti akan mengarahkan ke arah yang jauh lebih baik. Tapi kalau pas lagi dapet lingkungan yang cuman kompor doang ya, hancur lah gitu kan, pasti gitu. Seperti itu loh ya. Lalu saran buat ngadepin hal ini apa? Oke, lebih ke fokus ya teman-teman ya. Jenuh, bosan dengan situasi dan kondisi boleh gitu kan, tapi mesti prioritas dulu gitu. Prioritas hal-hal yang penting untuk diprioritaskan ya. Kalau misalkan hal tersebut malahan menjadikan kamu malah jadi berantakan semua ya, yang kamu harapin malah nggak sesuai dengan apa yang yang kamu mau ya teman-teman ya. Ayo bikin skala prioritas ya, prioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, dikerjakan terlebih dahulu ya. Seperti itu. Lalu perbaiki komunikasi ya, jangan sampai problem-problem kecil itu jadi masalah yang sangat besar hanya karena komunikasi yang kurang baik ya. Ilusi-ilusi yang sifatnya semu sesaat teman-teman ya, itu dilepasin deh gitu, karena nggak bawa kebaikan apa-apa juga gitu kan. Yang ada malah tambah ribet, tambah riuh ya. Seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang ketiga. Bicara mengenai berita apa yang akan mampir dalam kehidupan kita nggak bisa bendung ya kan. Ada yang baik, ada yang nggak baik ya kan. Orang juga kayak gitu, mau hadirnya baik, mau hadirnya nggak baik ya, kita nggak bisa pilih juga teman-teman ya. Yang ada kita bisa memilih respon kita untuk menghadapi hal-hal tersebut ya. Semoga berita-berita baik yang dibacakan gitu kan ya hari ini teman-teman ya, buat kalian semua bisa jadi afirmasi yang positif buat hidup kalian jauh lebih semangat lagi ya. Yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera subscribe yuk. Oracle Card Indonesia Sound Therapy, kalian boleh klik di description ya. Oke,
Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Runisha dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.